Haleluya, haleluya, haleluya. Indah beribadah di hadiratnya. Meskipun kita di rumah masing-masing, tetapi bukan soal tempatnya, tetapi soal siapa yang bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel yang ada beserta dengan kita. Dan dia Allah Yehova Shammah yang hadir di tengah-tengah kita. Karena Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau Tuhan ada, dia beri damai sejahtera. Kalau Tuhan ada, dia beri kesembuhan buat kita. Kalau dia ada, dia beri pengajaran buat kita. Dan kalau dia ada, dia nyatakan mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Dalam lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Dan saya percaya inilah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai di dalamnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya ibadah minggu penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini sungguh-sungguh mendatangkan hal yang luar biasa buat kita. Pastikan saudara ikuti petunjuk ibadah online berikut ini. Haleluya. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa catatan penting yang harus saya kembali garis bawahi. Yang pertama, bahwa ibadah ini bukan tontonan, saudara. Artinya setiap kita mari beribadah sungguh-sungguh. Jangan cuma kita kotek mau cuma Uni Gilbert. Bukan tontonan, saudara, tetapi beribadah karena itu datang dengan rasa hormat, datang dengan rasa penghargaan kepada Tuhan, sehingga kita mengikutinya dari awal sampai pada akhirnya. Jangan awal ikut lalu pertengahannya hilang-hilang, ya kan? Tetapi tetap berada pada ibadah ini, karena ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, pastikan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi ibadah ini adalah ibadah yang interaktif. Saudara dapat menyambut setiap firman Tuhan, bahkan turut menyanyi, memuji Tuhan. Pada saatnya saudara boleh berdiri, saudara boleh duduk, saudara boleh berlutut, apa saja ekspresi kita. Pokoknya Tuhan tahu hati kita. Dan juga jangan lupa, kalau saudara ada alat-alat musik di rumah, saudara dapat mainkan bersama, sehingga pujian saudara di rumah saudara masing-masing bertambah semarak. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya Allah mendatangkan penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bukan lagi ikuti segala rutinitas ibadah, tapi di rumah kita masing-masing, kita dengan disiplin yang tinggi memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang layak untuk menerima semua pujian kita. Haleluya. Siap untuk beribadah sekarang? Haleluya, haleluya. Bersama dengan kita ada suami istri yang luar biasa, ada John, ada Thea yang dari minggu lalu sudah menyertai kita, melayani kita luar biasa. Haleluya. Ada tim musik yang dahsyat, pakai batik semuanya, mantap, gagah, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita siap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyi dan bersorak bagi Dia, karena sungguh Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, 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 haleluya. Nama-Mu Tuhan, kami mau tetap bermazmur dan mengagungkan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersorak.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nyanyi Hosana bagi Raja kami yang duduk di tahta. Karena kami percaya Engkau yang mempunyai segala kuasa. Betul di akhir zaman ini ada pergumulan, betul di akhir zaman ada tantangan, tapi tetap kami percaya apa saja yang Yesus mau pasti jadi, apa saja yang Yesus tidak mau tidak akan jadi. Engkau penguasa atas segalanya. Selama kami berjalan bersama dengan Tuhan kami kuat. Selama kami berjalan bersama Tuhan kami menang. Selama kami berjalan bersama Tuhan kami tentram. Selama kami berjalan bersama Tuhan kami hidup penuh dengan sukacita. Karena itu Bapa, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami tahu harinya akan tiba dan pasti akan terjadi. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, kami beribadah kepada Tuhan. Karena kami mengerti roh memang penurut tapi daging lemah. Hidup kami harus senantiasa tunduk pada firman-Mu. Hidup kami harus selalu mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Maka hidup kami makin hari makin disempurnakan. Hidup kami makin hari makin dituntun pada roh Tuhan. Hidup kami makin hari makin didewasakan. Hidup kami makin hari makin disempurnakan oleh kehendak-Mu. Karena itu Bapa, biarlah seluruh ibadah ini kami hanya fokus kepada Tuhan saja. Dan meskipun secara online kami di rumah masing-masing, jangan sampai ada apapun yang mengganggu kami. Sehingga sungguh kami fokus pada Tuhan. Karena ini bukan tontonan, ini adalah ibadah yang mengubahkan hidup kami dan menuntun kami pada hadirat-Mu yang luar biasa. Karena itu seluruh ibadah ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kami menabiskannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang punya alat musik, siapkan alat musik saudara. Mari kita siapkan sukacita kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji-muji Tuhan. Karena Alkitab berkata adalah baik untuk memuji-muji Tuhan. John dan Thea dan tim musik sekalian, mari kita bersorak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang hidup. Haleluya. Kita menari begitu. Firman Tuhan katakan orang yang berlindung pada Tuhan
Tuhan pasti akan bersorak-sorai. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Mari besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya jikalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebab Dia akan memimpin kita, menuntun kita senantiasa. Haleluya. Semua katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Oh, alangkah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang.
haleluya. Kau yang terhebat, terbesar dalam hidupku. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sungguh memuji-muji Tuhan itu indah. Daripada terus kita pikirin masalah, terus kita pikirin persoalan yang ada hanya kepahitan, kekecewaan, ketertekanan. Tapi dengan kita puji Tuhan, kita tahu Tuhan bertata atas puji-pujian umatnya, membawa sukacita, ketentraman surgawi buat kita. Sehingga setiap kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara mau duduk silahkan duduk, saudara mau berlutut silahkan berlutut. Saudara masih mau tetap berdiri untuk menyembah Tuhan, menyambut firman Tuhan, silahkan. Pastikan kita bebas dalam hadiratnya, karena kita mau mempersiapkan diri untuk firman-Nya. Dan saya tetap percaya firman Tuhan ya dan amin buat kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
Engkau menara Haleluya. dan perisai di hidupku. Tempat kami berlari mendapatkan pertolongan. Tempat kami mendapat perlindungan. Tempat kami mendapat kekuatan. Kau menara dan perisai buat kami. Kali itu badai boleh datang, kami tidak goyah. Angin ribut boleh melanda, kami tetap tegak. Dan gelombang boleh menghantam, kami tetap percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau memelihara kami, menguatkan kami, membela kami, menyertai kami dan menuntun kami pada kemuliaan-Mu. Dengan bangga hari ini kami dapat berkata, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Karena itu Bapa, kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, dalam program lawatan Allah di rumah masing-masing, bukan sekedar kami di rumah menyaksikan ibadah, tapi kami di rumah beribadah dan menerima lawatan Tuhan. Sehingga bukan sekedar ibadah biasa yang kami sama-sama ikuti di rumah kami masing-masing, tapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang berdiri silahkan duduk. Dan kita mau siap menerima firman Tuhan. Karena saya tetap percaya firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu kuat. Dan firman Tuhan itu akan mendidik kelakuan kita untuk senantiasa hidup segambar serupa dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, pegang Alkitab di tangan kanan akan tinggi laut kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa dan indah ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ibadah yang berbahagia di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Bersama dengan kita ada seorang pemuji, anak seorang pendeta, saudara ya kan. Dan luar biasa Tuhan bekerja melalui hidupnya yang selalu juga suka melayani bersama dengan suaminya, saudara. Tetapi hari ini sendiri akan melayani kita semuanya dan saya percaya saudara pasti akan diberkati. Kita akan dengarkan kesaksian pujian berikut ini dari Novita Dewi. Pujiannya I Know Who I Am. Karena salah satu intimidasi iblis mau buat kita bingung. Bayangkan iblis datang pada Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah, ya kan, mau buat kita bingung tentang I know who I am, ya kan. Bahwa tahukah kita bahwa siapa diri kita sebenarnya, bahwa kita anak Allah, kita telah ditebus, kita diberkati, dan kita dipercayakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita jumpai pemuji yang luar biasa, Novita Dewi. Haleluya. Haleluya. Dewi, puji Yes. Tuhan, Ya, kembali Bapak. melayani. Ya Bapak. Apapun yang terjadi, tetap kita tahu kita umat pilihan Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Novita kasih, Dewi Bapak. dengan pujiannya I Know Who I Am. Kita adalah generasi-generasinya Allah. Kita telah dipilih untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan membuktikan kemuliaannya di dunia ini. Amen. We are the chosen
has given me, for I know who I am. Amen. We are the chosen generations. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, 'cause I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, where He says I am. I know who I am. I'm walking in power, walking in miracles. I live a life for favor. Yeah. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking in miracles. I live a life for favor. I know who I am. Oh, 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 oh. I know who I am. Hey, oh, 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 I know who I am. Hey, we are the chosen generations. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are the chosen, yeah. Called for to show His excellence. Oh, all I require for life, God has given me, 'cause I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, where He says I'm at, what He says I am. I know who I am. I'm walking in power, walking in miracles. I live a life for favor. I know who I am. I'm walking in power, walking in miracles. I live a life for favor. I know who I am. Hey, oh, 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 I know who I am. Hey, oh, 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 I am holy. I am holy. Yes, I
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pujian yang sangat indah dari Novita Dewi. Yang isi lagunya sangat luar biasa. I know who I am. Saya tahu siapa diri saya. Dewi, iblis selalu mau mengintimidasi. Mau Iya, bilang Bapak. kita lemah, kita gagal, kita susah, kita menderita, kita banyak masalah. Tetapi di dalam Yesus kita sudah disucikan, kita sudah dibenarkan. Amin. Dan kita penuh dengan kuasa Allah. Amin. Haleluya. Terima Kasih Dewi buat pujian yang luar Sama-sama, biasa. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya betul roh kita terangkat hari ini untuk berkata, I know who I am. Saya sudah ditebus, saya sudah dibenarkan, saya hidup dalam mujizat, dan saya chosen generation, adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Yes, nah hari ini pembahasan kita tentang mengapa orang pilihan bisa gagal. Kita mau belajar dari perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Iya kan? Masing-masing menantikan mempelai. Tetapi sayang, 5-nya bijaksana, 5-nya bodoh. Nah 5 bijaksana, 5 bodoh ini tidak tergantung nasib. Hello? Jangan saudara bilang sama saya, ya mungkin memang nasib saya begini pendeta. Saya dulu pernah aktif di gereja, tapi mungkin memang saya ditolak oleh Tuhan. Mungkin saya memang bukan orang pilihan. Jadi untuk sementara saya ada menikmati hadirat Tuhan. Untuk sementara saya menikmati bagaimana Tuhan memilih saya. Tetapi kemudian memang dalam roh saya kayaknya saya ditolak. Saudara yang kasih dalam Tuhan itu hanya tipuan iblis. Ada banyak istri udah gak mau doain suaminya lagi karena dia pikir, suami saya udah kerasukan setan. Kalaupun dia kerasukan setan, doa saudara akan menghancurkan kuasa setan. Amin. Ini waktunya buat setiap orang benar, setiap orang pilihan bangkit dan berjuang untuk setia. Tetapi juga ini saya himbau buat setiap pasangan-pasangan. Suami-suami yang istrinya mulai jauh dari Tuhan. Istri-istri yang suaminya mulai jauh dari Tuhan. Orang tua yang anak-anaknya mulai jauh dari Tuhan. Anak-anak yang orang tuanya mulai jauh dari Tuhan. Atau mertua-mertua yang menantunya mulai jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, menantu-menantu yang mertuanya mulai jauh dari Tuhan. Mari kita doa, karena doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kita jangan putus asa, kita jangan menyerah. Karena tetap ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita berdoa supaya yang bodoh dapat menjadi bijaksana selama masih ada kesempatan. Amin. Ini yang kita mau belajar. Klik. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sebagian besar saudara pasti tahu cerita ini, tapi izinkan saya membacakannya sekali lagi. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini bukan bicara tentang orang benar dan orang fasik. Ini bukan bicara tentang orang yang sudah bertobat dengan orang yang belum mengalami pertobatan. Ini bicara tentang orang-orang pilihan. Kenapa saya berani katakan ini bicara tentang orang pilihan, orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan? Karena dikatakan hal kerajaan sorga, berarti ini warga kerajaan sorga. Dan dijelaskan, seumpama 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa saya yakin ini orang pilihan, ini orang-orang benar? Karena mereka adalah warga sorga yang sedang menantikan mempelai laki-laki, jelas. Saya berdoa, penyingkapan rahasia sorga disingkapkan buat kita sekalian. Sehingga kita mengerti Yesus tidak sedang bicara tentang orang berdosa. Tapi Yesus sedang memperumpamakan orang-orang di dalam gereja, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Tapi ayat yang kedua menakutkan. Karena ayat yang kedua bilang 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak mau jadi yang bodoh. Jangan diam dong. Iya kan, ayo sama-sama saya taruh tangan kanan sudah di dada, iya kan. Sama-sama bilang, saya tidak mau yang bodoh. Ayo sekali lagi sama-sama bilang sama saya tidak mau menjadi yang bodoh. Amin. Siapa orang bodoh? Orang bodoh kata Alkitab orang yang mendengar firman tapi tidak mau melakukannya, berarti dia dengar firman. Kenapa dia dengar firman? Karena dia warga sorga. Kenapa dia dengar firman? Karena dia sudah bertobat. Kenapa dia dengar firman? Karena dia adalah bangsa pilihan. Dia sudah dipilih oleh Tuhan. Dia dengar firman. Karena dia sudah percaya. Karena Alkitab bilang, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab, ada tuntutan orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Artinya apa? Kalau dia dengar firman, dia harus punya respons yang tepat, yaitu menjadi pelaku firman. Jelas sampai di sini? Ya kan?
Sama-sama bilang saya tidak mau jadi yang bodoh. Yes, ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Kenapa dia bodoh? Dia cuma mikirin outward. Apa itu pelita? Sesuatu yang dapat terlihat. Tetapi dia tidak persiapkan persiapannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hidup ini bukan hanya outward. Bukan hanya apa yang terlihat. Tapi kita juga harus persiapkan segala sesuatu yang tidak terlihat. Makanya Alkitab bilang. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Saya menafsirkannya, saya tahu setiap orang boleh menafsirkan, masing-masing punya penafsiran yang berbeda-beda, tapi saya menafsirkannya, saya bagi dengan dua. Yang terlihat dan tidak terlihat. Pelita sesuatu yang tidak terlihat. Pelita sesuatu yang terlihat. Tapi minyak dalam buli-buli sesuatu yang tidak terlihat. Banyak orang kan cuma sibuk dengan apa yang kelihatannya. Kelihatannya dia beribadah, kelihatannya dia baca Alkitab, kelihatannya dia menyebut nama Tuhan, kelihatannya dia pakai kalung salib, tapi nggak sungguh-sungguh berani memikul salib. Dan Alkitab bilang, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Artinya apa? Tuhan melihat yang tidak kelihatan ini. Jelas? Ya. Ada banyak suami juga begitu. Waduh. Kasih bunga sama istrinya. Kasih hadiah sama istrinya. This is great. Tetapi kemudian di luarnya, di belakangnya berzina. Berkhianat. Sudah yang kasih dalam Tuhan gak bisa hidup Kristen seperti itu. Apa bedanya ketulusan sama kemunafikan? Munafik adalah sesuatu yang di luar menutupi apa yang di dalam. Karena memang di dalamnya rusak, yang tidak terlihatnya rusak. Makanya perlu munafik yang dari luar menutupi yang apa yang di dari dalam karena sudah rusak. Tapi ketulusan apa yang dari dalam terpancar keluar, apa yang tidak kelihatan terpancar keluar. Dan itu yang terjadi dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Secara luarnya. Semua kelihatan sama-sama bawa pelita. Tetapi yang membedakannya, gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mereka nggak sibuk hanya dengan luarnya. Tapi juga mereka persiapkan dalamnya. Hatinya bersih. Hidupnya benar. Motivasinya tulus. Kita lihat selanjutnya, klik. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Bukan hanya gadis bodoh. Tapi gadis bijaksana juga tertidur. Artinya apa? Alkitab sedang menjelaskan bahwa hidup Kristen juga ada kekurangan, ada kelemahan. Meskipun kita bijaksana, meskipun kita sudah lahir baru, meskipun kita sudah dipilih Tuhan, betul ada kekurangan. Tetapi kita harus terus belajar. Kita harus terus dengan rendah hati mengakui kekurangan kita, membereskan kekurangan kita. Dan tidak mengulangi kesalahan kekurangan kita terus menerus. Dan tidak menjadikan kelemahan kita atau kekurangan kita sebagai alasan untuk berbuat dosa. Sama kita berkata, ya habis saya orangnya begitu memang pendeta. Saya memang orangnya gampang emosi pendeta. Saya memang orangnya gampang putus asa pendeta. Saya gampang kecewa pendeta. Saya kan ya namanya saya mungkin kurang kasih sayang pendeta. Jadi akhirnya suami saya juga gak peduli sama saya. Akhirnya ya jatuh sama pria lain gitu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kelemahan, kekurangan bukan alasan untuk berbuat dosa. Tapi kelemahan, kekurangan adalah alasan untuk kita makin dekat sama Tuhan. Berubah untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saya tidak bilang setiap orang pilihan tidak boleh punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi ini yang saya mau bilang, kekurangan dan kelemahan kita harus menjadi alasan untuk kita makin bergantung pada Tuhan. Makin berserah pada pimpinan Roh Kudus. Dan makin bergaul dengan firman Tuhan. Karena kita tahu kita lemah. Dan kalau firman Tuhan tidak menyempurnakan kita, maka kita akan hancur dan binasa. Kita lihat selanjutnya. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Lalu tertidur. 5 gadis bijaksana tertidur. 5 gadis bodoh juga tertidur. Waktu tengah malam. Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Hello? Saya mau tanya sama saudara. Yang bangun hanya yang bijaksana? No. Yang bodoh juga ikut bangun. Artinya apa? Ini yang saya bilang, artinya mereka juga tahu kebenaran. Tapi sayang hanya luarnya. Ini yang saya bilang gak mampu bertahan kalau cuma luarnya.
Orang-orang yang cuma pelayanan hanya untuk dilihat orang. Orang-orang yang hanya pelayanan untuk kebanggaan diri. Wah, saya terlibat dalam pelayanan. Wah, hasil pelayanan saya luar biasa. Yang kayak begini gampang disikat sama iblis. Tapi kita harus melayani dengan kesadaran bahwa we just only a servant. Kita hanya hamba. Sehingga kalaupun kita disakiti, kita sadar kita hanya hamba. Kalaupun kita menghadapi badai, kita sadar kita hamba. Kalaupun kita nggak mendapat apa yang kita harapkan, tetap kita sadar kita hanya hamba. Kita nggak punya hak untuk apa-apa, kecuali kita punya semangat untuk tetap melayani Sang Raja. Yang setuju katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada. Ayo sama-sama bilang, saya hanya hamba. Ayo sekali lagi sama-sama bilang sama saya hanya hamba. Yang terjadi adalah sama-sama bangun. Coba lihat. Baik yang bodoh maupun bijaksana. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu. Ini dia kan. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ini yang saya bilang. Terlambat mengantisipasi. Karena apa? Karena yang dia pikirkan hanya luarnya. Kalau pelayanan kita hanya luarnya. Hubungan kita dengan Tuhan hanya luarnya supaya dilihat orang. Sementara kita nggak punya waktu penyembahan pribadi, kita nggak punya waktu baca Alkitab secara khusus, kita nggak pernah punya waktu untuk doa secara khusus. Kita memang berdoa, tapi doa di tengah-tengah orang baru kita doa, ya kan? Kalau ada ibadah baru kita ikut, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hubungan kita pribadi dengan Tuhan lenyap sama sekali. Ini yang terjadi. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ini dia. Kalau kita nggak punya persiapan roh, kita nggak punya persiapan sesuatu yang tak terlihat, artinya hubungan kita dengan Tuhan yang sempurna. Maka ketika goncangan datang baru kita panik. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik, indah dan menyenangkan, maka goncangan apapun kita dapat berkata, Tuhan kekuatanku, gunung batuku, kota bentengku, aku tidak goyah. Kalau hari-hari ini membuat saudara goncang, cepat periksa. Jangan-jangan kau kekurangan minyak. Jangan-jangan kau kekurangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau hanya melakukan apapun untuk dilihat oleh orang, tapi bukan lagi dalam hubungan yang manis, akrab dan dekat dan lekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Klik ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Lihat, setiap kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan ini nggak bisa dibagikan, nggak bisa. Ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Kalau kita salah baca, kita akan pikir, waduh, kok orang-orang bijaksana ini pelit? Bukan soal pelit. Dalam hidup ini, setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kita nggak bisa menuntut pertanggungjawaban orang, karena setiap orang bertanggung jawab buat dirinya sendiri, makanya mereka mengerti. Ini hal yang sangat private antara kita dengan Tuhan. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup, ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Folks, kita bacanya santai. Tapi kalau kita yang ada dalam posisi itu, kita paniknya setengah mati. Kita yang selama ini pegang pelita. Kita yang selama ini aktif di pelayanan. Kita yang selama ini mengerjakan pekerjaan Tuhan dan kita pikir we know everything about God. We think that we know everything about the Bible. And we know everything about the power of God. We know everything about the Holy Spirit. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, padahal Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. I love you. Folks, I love you. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus. Baik jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center maupun jemaat Tuhan dari gereja-gereja manapun yang bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Saya mengasihi saudara. Saya tidak rela
Kalau hari itu terjadi dan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, karena itu izinkan saya menyampaikan firman Tuhan ini bahwa orang Kristen bisa masuk neraka. Orang pilihan bisa masuk neraka. Kenapa? Karena gagal. Ada banyak orang yang pikir orang Kristen pasti masuk surga. Oh, orang yang udah pelayanan pasti masuk surga. No. Ayat ini tidak bicara antara orang benar dengan orang fasik. Tapi acara perumpamaan ini, apa yang terjadi ini berbicara tentang warga kerajaan surga yang sudah punya pelita, sedang menanti mempelai pria. Tetapi bedanya yang satu hanya outward appearance. Tetapi yang satu dari ketulusan kebenaran dan kesiapan untuk ada dalam pergaulan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, saya tidak pernah percaya orang yang sibuk pelayanan tapi gak punya waktu berdoa secara pribadi. Saya tidak pernah percaya dengan orang yang sibuk pelayanan tapi tidak pernah punya waktu untuk baca Alkitab. Saya tidak pernah percaya dengan orang yang sibuk dalam kegiatan gereja tapi tidak pernah punya hubungan yang akrab dan lekat dengan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang berbahaya. Kenapa? Ini Alkitab bilang wanita-wanita bodoh. Karena dia hanya pegang pelita tapi tidak punya minyak di dalam buli-buli mereka. Sesuatu yang tak terlihat, kosong. Padahal yang menjadi kekuatan kita justru yang tak terlihat itu. Minyak yang membuat api terus menyala. Luar biasa. Selanjutnya. Klik. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Orang sibuk dengan kapan Yesus mau datang. Orang sudah sibuk dengan perhitungan COVID. Orang sudah sibuk dengan perhitungan corona. Ada yang hitung-hitung corona 6 huruf. 6 huruf. Lalu corona kalau C itu A, B, C 3. Terus nanti kalau dijumlah 666. Kalau jumlahnya 6. Waduh, ahli cocokologi. Saudara, wah, banyak ini sekarang ya kan. Wah, vaksin. Wah, ini dari setan. Wah, karena ada barcode-nya. Hey, kuaci juga ada barcode. Ya kan? Teh botol juga ada barcode. Indomie juga ada barcode. Darah Yesus. Permen sugus juga ada barcode, saudara. Ya ampun. Kenapa jadi ribut, saudara? Aduh, minta ampun. Ada lagi yang begitu bodoh dan bilang, pendeta, hati-hati pendeta. Karena nanti disuntik, lalu itu masuk, itu chip. Hello, vaksin itu air. Lalu chip itu besi. Bodoh. Saya emosi kalau dengar orang-orang bodoh itu ngotot, saudara. Aduh, minta ampun, belajar dulu. Tanya sama ahlinya. Jangan cuma karena broadcast, apa itu namanya, BBM lah, bukan BBM, sekarang udah gak ada BBM, WA ya kan. Broadcast Telegram lah, Facebook lah, segala macam. Lalu namanya Profesor AUUIUU gitu. Siapa dia kita juga gak tahu, kalaupun dia tulis profesor di sini. Bener gak? Kita juga gak ngerti, saudara-saudara. Kita juga gak kenal, saya sudah kenal sebagai hamba Tuhan. Saudara pikir saya mau menyesatkan saudara? I will not. Saya mengasihi saudara. Saya mengasihi jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya tidak akan ngomong sesuatu yang saya tidak mengerti. Kalau saya ngomong sesuatu, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kenapa saya ngotot mengajar saudara kebenaran? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harinya akan tiba. Saya harus berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya tidak mau ditemukan oleh Tuhan ketika Tuhan bertanya, Gilbert kau ajar apa? Ya bercanda-bercanda aja, tertawa-tertawa saja. Yang penting jemaat senang toh. Jangan sampai Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Saudaraku, ini yang saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya berjaga. Orang sekarang sibuk dengan ilmu cocokologi. Wah, ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Berarti kira-kira 5-10 tahun lagi dia datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa bedanya? Dia mau datang malam ini. Atau dia mau datang 100 tahun lagi. Saya tetap akan hidup dengan hidup yang sama. Karena Tuhan bisa datang dengan 2 hal. Yang pertama, Tuhan bisa datang dengan awan kemuliaannya. Tapi yang kedua, Tuhan juga bisa datang untuk pribadi masing-masing kita yang artinya inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Jelas.
Apakah Yesus datang malam hari ini? Atau Yesus datang 1000 tahun atau 10.000 tahun lagi, kita tetap memilih untuk hidup yang sama. Kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Kita mau pastikan pelita kita menyala dan minyak kita penuh di buli-buli kita. Yang setuju katakan amin. Klik. Saya pelajari Mazmur 92 ayat 14-16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Lihat. Tunas adalah sesuatu yang kelihatan. Tapi bagaimana tunas bisa kelihatan kalau tidak tertanam benihnya? Sementara benih yang tertanam, sesuatu yang tidak terlihat, ini yang saya mau maksudkan. Buah-buah roh hanya akibat dari hubungan kita dengan Tuhan. Tapi juga ada orang-orang yang belagak munafik yang haleluya, shalom, glory. Ya kata itu dia. Pastikan kita punya sesuatu yang tak terlihat, hubungan kita yang akrab, manis, lekat dengan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya ayat ini bilang mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, lihat kan, kalau hubungan kita dengan Tuhan akrab, ia akan tertanam dengan betul. Pada masa tua pun, artinya mau ada badai, mau ada angin ribut, terus dia bisa bertahan sampai tua. Mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Ini ayat yang kita pegang. Alkitab tidak pernah berkata mereka menjadi kurus, gemuk, saudara. Ini kalau salah mengerti kita bisa bilang saudara, karena itu jangan diet. Diet bertentangan dengan firman Tuhan karena Alkitab berkata yang dipelihara Tuhan mereka gemuk dan segar. Lain saudara, itu penafsiran yang ngaco saudara, itu pembelaan diri. Hamba-hamba Tuhan yang gemuk bilang, loh kan sesuai Mazmur 92 ayatnya yang ke-15. Masa tua mereka masih berbuah gemuk dan segar. Mana ada yang dibilang kurus dan segar? Kurus gak segar. No. Tetapi itu yang saya bilang body shaming. Ada banyak orang yang ribut. Orang kurus dibilang gak diberkati lah. Orang gemuk dibilang gak pernah puasa lah. Ayah. Boleh gak sih kita gak ngeributin hal-hal yang bodoh seperti itu. Orang Indonesia itu orang yang paling kepo di seluruh dunia saudara. Cuman orang Indonesia yang ketemu orang, aduh lu tambah gemuk ya. Sampai orangnya jengkel bilang, iya gue tambah gemuk. Tapi lu tambah jelek kalau gue lihat ya kan. Kok gigi lu gak rata begitu. Lihat saudaraku, itu namanya body shaming. Orang tuh yang suka komentarin tubuh orang. Buat saya itu orang gak berpendidikan saudara. Iya betul ya kan. Orang berpendidikan gak kelakuan seperti itu. Kampungan banget saudara. Dan sorry untuk bilang, hukum Indonesia ada yang namanya body shaming saudara. Iya kan. Jadi karena itu jangan biasain. Ketemu orang, kapan nikah nih? Urusan dia. Apa sih untung saudara ngomong-ngomong begitu? Itu menyakitkan orang, saudara. Saudara kayak orang gak berpendidikan, kampungan banget gitu, saudara. Ya, karena kampungan bukan berarti dia orang berasal dari kampung. Bukan, ada banyak orang berasal dari kampung tapi kelakuannya terhormat, saudara. Tapi ada orang yang sekolahnya di luar negeri tapi kelakuannya kampungan, saudara. Iya kan? Orang udah menikah 3 tahun ditanyain tiap hari, dipegang-pegang perutnya, kapan isi nih, kapan isi. Itu kepo saudara. Dan buat saya orang Kristen gak melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, norak, kampungan. Dan tanda seperti orang tidak terpelajar begitu. Kita gak ikut-ikutan hidup seperti itu. Kenapa kita mau jadi berkat? Ayat ini bilang apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini bukan soal ukuran tubuh. Tapi artinya diberkati Tuhan luar biasa. Itu juga katakan amin. Coba lihat ayat 16. Untuk memberitakan. Bahwa Tuhan itu benar. Sama-sama bilang sama saya Tuhan itu benar. Sama-sama bilang sama saya Tuhan itu benar. Salah satu intimidasi iblis dalam diri setiap orang pilihan. Ketika kita mulai berpikir. Kok Tuhan buat begini ya? Benar gak ya Tuhan? Bahwa istri saya ini dari Tuhan buat saya. Betul gak ya Tuhan suami saya ini dari Tuhan buat saya? Betul gak ya Tuhan ini panggilan saya? Betul gak ya Tuhan memilih saya untuk menjadi hamba Tuhan? Betul gak ya Tuhan begini? Jadi kita mulai mempertimbangkan bahwa Tuhan itu benar atau salah. Kenapa banyak orang pilihan yang gagal? Karena dia pikir Tuhan itu salah. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan biarkan saya menikah dengan seorang suami yang kasar? Mengapa Tuhan izinkan saya menikah dengan wanita yang cerewet? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk segala sesuatu
ada rencana Tuhan yang indah. Tetapi Alkitab berkata mereka yang tertanam di bait suci Tuhan, di pelataran bait suci Tuhan, akan berbuah, akan bertunas, sampai masa tuanya pun tetap berbuah, tetap gemuk, tetap segar kata Alkitab. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, haleluya, bahwa ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Atau terjemahan lain bilang tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan padanya. Yang setuju katakan amin. Coba lihat selanjutnya, klik. Setiap orang pilihan dan setiap orang benar harus memiliki prinsip yang mutlak dalam segala hal. Tuhan itu benar. Iha. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu benar. Amin. Klik. Saya pelajari begini. Karena memang pada dasarnya Tuhan selalu benar. Klik. Dia tetap benar. Meskipun satu, dia mengizinkan masalah dan persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Orang pilihan, orang benar, orang yang melayani Tuhan, orang yang sudah bertobat, orang yang lahir baru, orang yang sudah ke gereja, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti harus tetap menghadapi masalah dan persoalan dan serta pergumulan dalam hidupnya. Di saat itu kadang-kala tekanan iblis berkata kepada kita, mana Tuhan yang katanya mengasihimu, mana Tuhan yang katanya sumber segala mujizat, mana Tuhan yang katanya menjawab dan mendengarkan doa, kenapa dia tidak membela hidupmu? Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Tuhan tetap benar. Saya kadang-kala nggak tahu kenapa Tuhan harus izinkan ini terjadi. Tapi satu yang saya tahu, Tuhan tidak pernah salah. Satu yang saya tahu pasti ada maksud Tuhan. Satu yang saya tahu pasti untuk kebaikan saya. Kenapa orang pilihan bisa gagal? Karena dia nggak tahan ketika menghadapi masalah. Dia nggak tahan ketika menghadapi persoalan. Dia goncang, pikirannya kacau, jiwanya gelisah. Dan dia mulai mempertanyakan, where are you God? Di mana Tuhan yang katanya sanggup melakukan mujizat? Di mana Tuhan yang katanya sanggup membela? Di mana Tuhan yang katanya mengasihi saya dan punya rencana yang indah buat hidup saya? Ini yang saya mau bilang, dia tepat di sampingmu, memegang tanganmu, memberi kekuatan bagimu. Dan mengizinkan masalah ini untuk mendewasakan hidupmu. Yang setuju katakan amin. Folks. My God will never ever spoil his children. Allah saya tidak pernah akan memanjakan anak-anaknya. Tuhan melatih kita. Tuhan mendidik kita. Dan Tuhan mendewasakan kita. Karena kita bukan bayi-bayi rohani. Tapi kita prajurit-prajurit Kristus yang diperlengkapi itu cakap, berperang dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, dia tetap benar meskipun dia mengizinkan masalah dan persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia tetap benar meskipun dia belum atau bahkan tidak menjawab serta mengabulkan doa-doa kita seperti yang kita mau. Dia tetap benar. Dia tetap benar. Dia tetap benar. Meskipun saudara menatap saya dan berkata, mama saya meninggal karena COVID. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, anak saya meninggal karena COVID. Mungkin saudara berkata, mama mertua saya sedang membutuhkan uang untuk pengobatan. Tapi suamiku, satu-satunya sumber penghasilan di rumah, diberhentikan. Where is God? Di mana Tuhan? Hari ini saya cuma mau bilang, dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap benar. Meskipun kelihatannya Tuhan tidak mengabulkan doamu seperti yang kau harapkan. And as your pastor, sebagai gembala saudara, I know, I can feel it. It's so hard. Tapi sebagai hamba Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan, saya hanya mau bilang sama saudara, tetap maju. Jangan berhenti dan jangan putus asa. Karena di ujung jalan ketaatan dan kesetiaanmu, di situ ada kemenangan dan mujizat yang sempurna. Come on church. Be brave in Jesus. Be tough in Jesus.
Mari kita jadi orang-orang yang berani. Mari kita jadi orang-orang yang tegar dalam hidup ini. Karena meskipun Tuhan tidak menjawab doa kita, bahkan meskipun Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita, Dia tetap Tuhan yang benar. Just wait. Just see. Tuhan itu benar. Folks. Mungkin kadang-kala saya tidak bisa menjawab ketika saudara bertanya, apa bukti kebenaran Tuhan? I don't know. Mungkin saudara punya 1001 cerita tentang pergumulan saudara. Tentang parahnya suami saudara. Tentang parahnya istrimu, tentang parahnya mertuamu. Mungkin saya nggak bisa menjelaskannya lagi. Tapi satu hal ini saya hanya akan mau ngomong sama saudara. Kalau saudara mengakui bahwa Tuhan itu benar, lalu engkau sabar menantikan waktu Tuhan, engkau pasti akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Folks, Tuhan tetap benar. Walaupun Daniel dibuang ke gua singa, Tuhan tetap benar. Walaupun Yusuf harus dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan yang sangat memalukan dan sangat menyakitkan sebagai pemerkosaan. Di mana Tuhan? Kok Tuhan gak jaga? Kok Tuhan gak hindari? Stop complain. Stop berdebat. Duduk di bawah kaki Tuhan. Sembah Tuhan. Berhenti bicara. Akui bahwa Tuhan itu benar. Maka kau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Luar biasa. Saudaraku, saya sangat diberkati makanya dengan pujian tadi. I know who I am. Aku tahu siapa aku. Aku anaknya. Gak mungkin aku dikecewakan. Gak mungkin aku dipermalukan. Gak mungkin aku ditinggalkan. Aku pasti menerima yang terbaik. Haleluya. Yang ketiga, Dia tetap benar. Meskipun Dia mengizinkan kita menghadapi kegagalan-kegagalan dalam langkah perjuangan kita. Saya udah doa. Saya udah bayar perpuluhan saya. Saya udah minta pendeta untuk mentabiskan usaha saya. Saya udah minta hamba Tuhan mendoakan saya. Kok saya harus menghadapi kegagalan? Kok kita udah pacaran 6 tahun dan rencana bulan depan mau menikah? Kok tiba-tiba dia bisa punya perempuan lain? Sebagian berkata bulan depan kamu mau menikah. Tapi kok Tuhan izinkan dia meninggal, pendeta? Sangat menyakitkan buat saya. Folks, I love you. Maybe I cannot answer your question. Mungkin saya nggak bisa jawab semua pertanyaan saudara. Tapi saya cuma mau bilang sama saudara, Dia tetap benar. Meskipun kau harus melewati kegagalan yang menyakitkan ini. Tapi kalau engkau mau tenang, engkau mau berserah pada Tuhan. Tuhan sedang izinkan kegagalan ini memproses banyak hal dalam hidup kita. Tapi satu hari, when God is finished, satu hari waktu Tuhan selesai dengan prosesnya atas kita, engkau akan kagum. Melihat kedahsyatan Tuhan mengangkat engkau, meninggikan engkau, mempromosikan engkau dengan kuasa yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, Dia tetap benar. Meskipun Dia menuntun kita melalui peperangan-peperangan kehidupan yang berat dan sukar. Saudaraku, hanya prajurit terlatih yang dipersiapkan untuk medan pertempuran yang sukar. Saya ulangi sekali lagi. Hanya prajurit yang terlatih yang akan dikirim untuk masuk dalam peperangan yang sukar. Tidak mungkin prajurit yang tolol. Tidak mungkin prajurit yang penyakitan. Tidak mungkin prajurit yang lemah yang dikirim dalam peperangan yang berat. Hanya
olahragawan yang telah memperoleh kejuaraan, telah berhasil merebut juara, ia akan dikirim dalam pertandingan-pertandingan yang sukar. Juara RT tidak mungkin dikirim untuk olimpiade. Berarti hari ini kau sudah menatap saya dan berkata, pendeta, saya sedang menghadapi peperangan-peperangan yang sukar. Jawaban saya cuma sederhana. Selamat! Kau sudah menatap saya dan berkata, pendeta ini aneh. Orang kau sedang menghadapi masa yang sukar. Pendeta bilang selamat. Yes! Karena engkau prajurit yang terpilih. Karena engkau di pemandangan Tuhan olahragawan yang hebat. Karena engkau dikirim untuk pertandingan yang sukar. Engkau prajurit yang hebat. Karena itu Tuhan kirim engkau dalam pertandingan-pertandingan yang berat. Ini saatnya engkau berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Orang benar, orang pilihan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, pastikan dia bertahan. Karena dia tahu Tuhan itu benar. Kalaupun hari ini saya harus menangis, Tuhan itu benar. Kalaupun hari ini saya harus menghadapi badai, Tuhan itu benar. Kalaupun hari-hari ini saya harus menghadapi masa yang sukar, Tuhan itu benar. Dan bukan hanya dia benar, dia baik atas hidup saya. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Peristiwa 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Menandakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan benar ketika mempersilahkan 5 gadis bijaksana masuk. Tapi Tuhan juga tetap benar ketika menolak 5 gadis bodoh untuk masuk. Meskipun mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tapi suara itu berkata, aku tidak pernah kenal mereka. Aku tidak pernah kenal kamu. Dan Tuhan yang menatap mereka, menolak mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, tetaplah Tuhan yang benar. Karena itu pastikan, orang-orang pilihannya Tuhan. Orang-orang benarnya Tuhan. Pastikan untuk tetap mengakui bahwa Tuhan itu benar. Maka langkah kita akan selalu berkenan pada Tuhan. Selanjutnya saya pelajari. Karena Tuhan selalu benar. Maka kita sebagai orang pilihan. Ada 4 hal penting yang harus kita pilih. Ada 4 hal penting yang harus kita jalani. Yang pertama. Beriman dan berserah pada Tuhan untuk setiap situasi kehidupan. Beriman. Percaya akan hal-hal yang baik. Tapi pada saat yang bersamaan berserah penuh pada Tuhan. Karena kita tahu. Dengan beriman dan berserah. Maka kita diarahkan pada rencana Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, karena Tuhan selalu benar, maka kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, orang yang dipilih Tuhan, harus selalu berusaha dan berjuang untuk memahami rencana-rencana yang seringkali berbeda dengan rencana-rencana kita. Yang harus kita buat. Bukan bagaimana memaksa Tuhan untuk mengetahui dan mengabulkan semua yang saya minta, semua yang saya rencanakan. Tapi yang perlu saya mengerti adalah bagaimana saya memahami rencana-rencananya Tuhan. Amin. Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti kerjakan mujizat dalam hidup kita. Dia Yesus yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mati buat kita juga dia mau. Apalagi menolong kita, menguatkan kita, mendengar doa kita, mengangkat kita, memberkati kita. Come on church. My God is not Hitler. Tuhan saya bukan seorang yang seperti Hitler yang mau melihat orang lain menderita. No, no, no. Dia mati supaya kita diberkati. Jadi kalau ada orang aneh tiba-tiba bilang, apa itu pengajaran tentang berkat-berkat? Oh, itu teologi kemakmuran. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, jangan didengar. Tuhan memang mau memberkati kita. Tuhan memang mau mengerjakan mujizat buat kita. Tuhan memang menolong kita. Tapi itu bukan berarti dia mengerjakan semua seperti yang kita pikirkan. No, no, no. Dia proses kita, dia bentuk kita, dia kuatkan kita, dia dewasakan kita. Sehingga kita hidup dalam kehendaknya. Dan kehendaknya adalah, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Dia memang mau menjawab doa. Tapi syaratnya apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya kita manunggal dengan Kristus dan firmannya. Kita berjalan dalam kemauan-kemauan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita bukan hanya hidup memaksakan apa yang kita mau untuk Tuhan kerjakan. Tetapi kita
selalu berjuang untuk memahami rencana Allah. Karena waktu kita berjalan memahami rencana Allah, kita nggak gampang tertekan. Kita nggak mudah menuntut. Kita nggak suka memaksakan kehendak. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita hanya berkata, Tuhan terima kasih. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya. Selanjutnya yang ketiga, karena Tuhan selalu benar. Maka kita sebagai orang pilihan harus selalu siap untuk mengikuti kegerakan-kegerakan Tuhan menurut kalender kerjanya Tuhan. Ada satu perintah yang Tuhan perintahkan kepada Musa ketika mereka di padang belantara. Tuhan bilang sama Musa, move when the cloud is moving. Kamu harus bergerak sesuai dengan awan kegerakan Tuhan. Karena kalau mereka punya kalender sendiri, mereka punya their own program, maka rusak semuanya. Saudaraku, kita tidak perlu stres hanya karena kita belum ibadah on-site. Sampai ada beberapa gereja memaksakan untuk on-site. Lalu kemudian ditutup lagi. Kenapa? Karena kemudian banyak yang terpapar. Ada ibadah gereja yang rela hanya ibadah 1 jam. Dengan berbagai pembatasan-pembatasan. Ngeri saya. Bahkan sampai ada gereja-gereja yang bilang, orang yang sakit jangan datang ke gereja. Aduh. Loh, justru orang sakit harus ke gereja. Orang tua jangan ke gereja. Loh, maksudnya apa? Kalau memang Tuhan belum bergerak untuk gereja terbuka, ikuti. Jangan salah mengerti saya. Saya tetap hargai mereka yang sudah beribadah secara on-site. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara. Saudara-saudara yang mungkin sedang kecewa, saudara-saudara yang mungkin jadi nggak ke gereja, saudara-saudara yang akhirnya jadi nggak beribadah kepada Tuhan karena merasa cuma online. Ini adalah kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan. Karena selama ini pekabaran Injil seringkali terhambat. Karena dinding-dinding gereja. Kita sibuk dengan masing-masing nama denominasi kita. Kita sibuk meninggikan, itu bukan gereja saya, ini gereja saya. Loh, gereja Tuhan yang mana? Tetapi sekarang dinding-dinding gereja runtuh. Kegerakan Allah sedang berlaku di dunia media. Injil tersebar kemana-mana. Tidak lagi batasan orang perlu ke gereja atau tidak. Tidak lagi ada batasan orang perlu jadi orang Kristen atau tidak. Pokoknya siapapun yang mendengar firman dan kembali ke jalan Tuhan, hidupnya mengalami keselamatan Tuhan. Saudaraku. Move when the cloud is moving. Kita sekarang sedang di bawah Tuhan. Pada goncangan-goncangan akhir zaman. Tapi yang pegang tangan kita lah Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Amin. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Amin. Hari-hari ini kita sedang masuk pada goncangan keras akhir zaman. Dan apa yang Alkitab katakan? Alkitab sudah bilang akan ada masanya 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Tapi itu tidak akan menimpamu. Alkitab sudah bilang di akhir zaman akan begitu banyak goncangan. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya di akhir zaman. Satu. Akan tampil banyak pengejek-pengejek. Artinya akan banyak haters. Akan banyak penabur-penabur hoax. Dan yang kedua,
Akan ada banyak kebingungan-kebingungan yang terjadi. Karena orang ngomong seenaknya hari-hari ini. Orang tidak punya rasa takut akan Tuhan. Demi kepentingannya masing-masing. Segala sesuatu direkayasakan. Tapi kita yang mengerti Alkitab, kita sudah mengerti. Makanya dalam salah satu khotbah saya katakan haters is waste. Haters itu hanyalah sampah. Karena itu jangan biarkan haters menguasai pikiran saudara, jiwa saudara, hati saudara. Biarkan haters dengan hate-nya itu. But we are son and daughter of king. Kita membawa damai, kita menabur kasih, kita mendoakan mereka. Haters is waste. Haters itu sampah. Dan kita tidak mau biarkan sampah menjajah pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Ada banyak orang yang bilang, aduh pendeta gimana ya pendeta, masa saya diserang di medsos saya. Biarin, haters adalah haters. Don't even waste your time for haters. Jangan buang waktu percuma untuk haters di akhir zaman. Akan tampil pengejek-pengejek karena haters yang menabur hoax. Dan kita bilang, di akhir zaman akan ada banyak kebingungan. Kenapa orang gak takut akan Tuhan? Orang ngomong sembarangan dan orang sekarang yang provokasi, yang provokator. Sama yang benar kadang-kadang lebih meyakinkan yang provokator. Begitu banyak provokasi-provokasi tentang COVID. Begitu banyak provokasi-provokasi tentang vaksinasi. Yang diciptakan oleh dunia ini tujuan untuk kebingungan. Tapi Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang setuju katakan amin. Kita ikuti petunjuk firman Tuhan aja. Orang Kristen harus jadi pemberontak gak? Orang Kristen harus taat pada pemerintah gak? Orang Kristen harus ikuti aturan gak? Iya kan? Kalau orang bilang, wah vaksin ini dari antikris, tanya aja sendiri. Ada hubungannya gak sama antikris? Iya kan? Apakah vaksin hebat buat semua orang? Tidak. Yang paling hebat buat semua orang adalah doa. Ada orang-orang yang memang gak bisa divaksin. Makanya sebelum divaksin harus pastikan dulu. Bahwa kau layak untuk divaksin. Ada penyakit-penyakit tertentu, ada kontraindikasinya kok. Saudara minum vitamin C juga di situ dikasih tahu kok. Ada orang-orang yang mahnya nggak kuat. Iya kan? Jadi vitamin C, vitamin C. Pendeta ngomong vitamin C-nya meyakinkan banget. Vitamin C. Ada orang yang nggak bisa minum vitamin C. Saya ketemu orang yang susu saja dia nggak bisa minum. Alergi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini seperti sebuah perang dagang dan perang provokasi. Misalnya di Israel. Ada 2 juta, hari ini sekitar 2,5 juta yang sudah divaksinasi. Tetapi ada 2 yang meninggal. Lalu ada 1 yang kemudian bermasalah. Lalu diperkirakan ada sekitar 200 orang yang sudah divaksin vaksin pertama. Lalu masih terkena dengan COVID. Jadi berita besar. How about 2.400.000 yang semuanya selamat dan berhasil? Bisa melihat? Ini perang provokasi saudara-saudara. Yang harus kita lihat, belajar kenapa. Kok ada efek negatifnya? Oh berarti orang-orang seperti ini tidak boleh. Oh keadaan begini tidak bisa. Oh situasi begini, itu ada ahlinya. Tugas kita bukan menebar provokasi dan menebar ketakutan. Tugas kita berdoa. Supaya para peneliti-peneliti akhirnya menemukan formula yang lebih bagus lagi. Itu sebabnya.
diperkirakan vaksin pertama ini yang harus berjalan dua sesi, itu hanya bisa bertahan untuk 1 tahun ini, hanya untuk mendatangkan kurva yang menurun. Setelah itu akan lahir vaksin gelombang kedua yang diyakini akan lebih baik. Sebagian berkata, kalau gitu kita tunggu aja vaksin gelombang kedua. Loh, kalau kurvanya tidak turun, kalau kita masih bisa sempat tunggu, kalau udah keburu lewat, saudara, iya kan? Makanya kita perlu banyak doa. Alkitab sudah ajarkan kita, di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan ada goncangan-goncangan. Tetapi orang yang tetap berjalan dalam jalan Tuhan, orang yang tetap dipimpin oleh hikmat Tuhan, orang yang tetap melakukan apa yang Tuhan mau, tetap akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan, karena Tuhan selalu benar. Maka kita sebagai orang pilihan, harus berani berbesar hati. Dengan segera bertobat, mengakui, merendahkan diri, kemudian berbalik dari jalan-jalan kita. Jika kita mengambil jalan yang salah, jangan sampai terlambat. Hello? Boleh gak saya bertanya? Kalau kita udah dipilih Tuhan, kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, apakah kita selalu benar? Tidak. Meskipun kita sudah baca Alkitab setiap hari, kita melayani Tuhan, apakah kita selalu benar? Tidak. Karena itu kita harus belajar besar hati. Kita harus belajar besar hati. Kalau kita salah, bertobat. Karena selalu saya percaya, learning is everyday process. Belajar adalah proses setiap hari. Orang-orang pilihan tetap harus belajar. Folks, hal yang paling menyedihkan saya, kalau orang sudah pelayanan, tiba-tiba hidup dalam dosa. Hal yang paling menyedihkan saya, kalau orang pelayanan tiba-tiba kembali ke alkohol. Orang pelayanan kembali ke drugs. Orang pelayanan tiba-tiba kembali jadi lesbian, kembali jadi homoseks. Hal yang paling menyedihkan saya. Dan mereka selalu punya alasan. Sebab orang-orang gereja munafik, sebab orang-orang gereja gak benar. I know setan telah menguasai pikiran saudara. Ini waktunya untuk balik. Bukan menyalahkan orang gereja. I know. Church people is not perfect yet. Justru karena saya belum sempurna, saya masih ke gereja. Kalau saya sudah sempurna, saya ke surga. Buat saudara-saudara yang pernah kecewa sama orang gereja atau sedang kecewa dengan orang gereja, let me, as your pastor, do the apology. Izinkan saya minta maaf. Orang gereja memang tidak sempurna. Tapi jangan sampai ketidaksempurnaan orang-orang gereja itu akhirnya menyeret dan menghancurkan hidup saudara. Saudara adalah orang pilihan, right? Saudara adalah orang-orang benarnya Tuhan, right? Ini saatnya besar hati. Ini saatnya mengakui dengan jujur, Tuhan, saya salah. Saya terlalu banyak berharap sama manusia. Saya terlalu banyak memandang manusia. Saya terlalu banyak pusing sama manusia dan itu yang membuat saya kecewa. Itu yang membuat saya kompromi dengan dosa. Dan itu yang membuat saya gak tahan, akhirnya kembali. Folks, you are a chosen generation. You are special in God's eye. Saya percaya tidak kebetulan saudara ada dalam ibadah yang luar biasa hari ini. Dan hari ini, let me talk to you from my heart to your heart. This is not a program, but this is God's timing. Ini waktunya Tuhan untuk mengajak engkau kembali. You are righteous, you are chosen, and you are holy. Engkau benar, engkau dipilih, dan engkau suci. Dan semua terjadi oleh karena darahnya. Biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, engkau tetap benar. Engkau tetap benar. Itu sebabnya aku mau mendekat kepadamu.
dan hanya bergantung kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Setiap kita datang pada Tuhan, Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Yesusku, Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik. Tuhan selalu benar. Amin. Dia benar meskipun kau hari-hari ini melewati hal-hal yang menyakitkan. Yes. Dia benar meskipun doamu belum dijawab atau bahkan tidak dijawab. Ya. Dia benar meskipun kau sedang gagal dan ada dalam peristiwa yang sangat menyedihkan dan menyakitkan dalam hidupmu. Ya. Dia benar meskipun kau dikhianati, kau disakiti, kau dilukai. Karena di balik air matamu ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku nyalahin orang, aku nyalahin keadaan, aku nyalahin Tuhan. Tapi hari ini aku harus menguatkan hatiku tetap bergantung pada Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau hari ini kau berkata, Tuhan, aku disakiti oleh orang gereja, aku dilukai oleh orang gereja. Tapi akibatnya orang itu tetap di gereja, tapi aku keluar dari gereja. Aku mau balik. Aku mau kembali dalam pelukan kasih Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap seorang yang didoakan, yang taruh tangan kanan suruh di dada. Izinkan saya berdoa, Bapa. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Hari ini siapapun kami dalam ibadah yang bersuka cita ini, kami katakan Tuhan itu benar. Tuhan benar meskipun kami menghadapi badai. Tuhan benar meskipun kami menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tuhan itu benar meskipun kami dikhianati dan disakiti. Karena itu kami mau tetap berbalik pada jalan Tuhan. Kami mau punya kebiasaan untuk besar hati. Mengakui kesalahan. Membereskan kesalahan. Balik pada Tuhan. Meninggalkan jalan-jalan yang salah. Untuk hidup dalam terang dan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Tuhan yang tahu, Tuhan yang tahu. Mungkin kami disakiti oleh orang-orang gereja. Tapi mereka tetap di gereja. Aku yang keluar dari gereja. Tuhan ampuni aku. Aku mau balik. Karena yang melukai aku kan manusia, bukan Tuhan. Kenapa justru aku meninggalkan Tuhan dan meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidupku? Terima kasih Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Setiap saudara ingat, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan selalu benar, Tuhan selalu benar, Tuhan selalu benar. Ingatkan aku Tuhan. Tuhan selalu benar. Tuhan selalu benar. Tuhan selalu benar. Tuhan selalu benar. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhan hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena firman Tuhan ya dan amin. Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan dengan iman tidak bimbang itu yang terjadi. Alkitab bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Kita doa Bapa. Janjimu ya dan amin itu kami percaya. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak segala virus, bakteri, kuman, infeksi dalam nama Yesus. Yesus kami tidak berubah. Yesus kami dahsyat, luar biasa. Tubuh kami bukan tempat penyakit. Tubuh kami lebait Roh Kudus, tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya dengan iman kami tolak sakit penyakit, kelemahan tubuh keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih.
Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kau sembuh lebih dulu Yesus, jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan memberkati, Tuhan menuntun pada damai sejahtera dan keselamatan dari sorga. Bapak Presiden yang kami cintai, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, Kapolri, di masa-masa pengangkatan Kapolri yang baru ini, Panglima TNI, seluruh polisi, seluruh tentara, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, bahkan juga Ketua MA, Kepala Kejaksaan, Ketua BNPT, Ketua BNPB, Tuhan kami taruh seluruhnya dalam tangan Tuhan. Sehingga pemimpin kami punya hati yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami dijauhkan dari segala paranormal, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dukun-dukun, dan segala pengaruh-pengaruh ramalan nasib kami tolak di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Sehingga senantiasa dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tidak lupa kami berdoa di masa-masa pandemi ini, supaya tangan Tuhan bertindak. Bahkan di tengah masa-masa vaksinasi ini, jalan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, segala kegaduhan, provokasi, penebaran hoax, kami patahkan dalam nama Yesus. Semua tersingkap. Rahasia iblis di dalam semuanya ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Para dokter, para suster, para brother, para tenaga kesehatan, petugas rumah sakit, Tuhan sertai. Beri kekuatan, penjagaan Tuhan sempurna. Khususnya di masa pandemi ini Tuhan, di mana mereka menjadi benteng terakhir untuk situasi COVID-19 ini. Bekerjalah ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di mana-mana tempat, sehingga tetap menyatakan kebenaran Kristus dengan sukacita dan dengan ketulusan. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, mampukan kami untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kami. Maka kami akan dibawa kepada rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena nama-Mu. Meskipun kami mengerti, kami diutus oleh Tuhan seperti anak domba ke tengah serigala, tetapi Tuhan memampukan kami untuk menjadikan kami lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Tuhan itu dahsyat. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita hari ini dilayani dengan luar biasa, baik oleh firman, puji-pujian, dan juga kesaksian pujian tadi oleh Novita Dewi. Saudara, saya percaya kita tahu betul siapa diri kita. Haleluya. Saatnya sekarang kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Meskipun persembahan tidak diwajibkan, tetapi saudara-saudara yang mengerti bahwa kita datang pada Tuhan tidak mau dengan tangan hampa, tetapi dengan persembahan yang sukarela, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Saudara bisa memberikan dengan sukacita. Tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di masa new normal ini, persembahan kita melalui transfer bank, baik melalui scan VR maupun mungkin lewat M-Banking, lewat ATM, apapun caranya, yang penting saudara memberi secara dewasa karena saudara mengerti bahwa Tuhan itu baik. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi sebagai terima kasih kita bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menerima kesaksian pujian, kami juga sudah diberkati oleh firman-Mu, kami sudah didoakan untuk mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Saatnya
Dengan sukacita dan sukarela kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Bukan dengan duka, bukan dengan paksa, tapi dengan sukacita. Karena kami memberi bukan supaya diberkati, tetapi karena berkat Tuhan terlalu luar biasa dalam hidup kami. Kami memberi dengan sukacita. Dan berkat Tuhan yang luar biasa turun. Dijauhkan kami dari segala belang pelahap, belang pengerip, belang pindahan, belang pelompat. Tapi diperintahkan kami berkat yang sempurna. Sehingga bukan hanya hidup kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Terima kasih Bapa, dan juga kami doakan mereka yang mengelola persembahan ini. Sehingga diberikan hati yang takut akan Tuhan, diarahkan persembahan ini pada hal-hal yang bermanfaat, bertanggung jawab, berkenan kepada Tuhan. Baik untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Bahkan juga untuk memberkati hamba-hamba Tuhan untuk maju dalam pelayanan yang baik kemuliaan Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri yang terbaik buat Tuhan. Bersama dengan saudara memberi yang terbaik buat Tuhan, kita akan saksikan bersama baik church update apa yang akan terjadi minggu depan ini, maupun ministry update apa yang terjadi seminggu belakangan ini. Haleluya. Diberkati. Buku Renungan Setahun Beruntung Bersama Yesus, karya Pendeta Gilbert Lumoindong, telah tersedia di toko buku Gramedia dan di toko buku Glow. Untuk informasi, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Kamu hebat. Saya Pendeta Muda Agung Kurniawan, Kabid Mi Penginjilan BPD GBI Sulawesi Barat. Hari ini tepatnya saya ada di puncak Kabupaten Mamuju, di salah satu daerah tempat pengungsian tahap pertama. Kami memberikan bantuan dari Kamu Hebat kepada korban gempa Mamuju. Dan hari ini saya akan melaporkan kegiatan Kamu Hebat tahap kedua, yaitu menyalurkan tenda-tenda di tempat pengungsian khususnya di desa Boteng Utara, yang saya melihat langsung, meninjau langsung sekitar 95% rumah mengalami rusak berat dan tidak layak untuk dihuni, sehingga masyarakat semua membuat tenda-tenda. Dan puji Tuhan, hari ini Kamu Hebat telah memberikan tenda sebanyak 50 lembar. Dan terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Terima kasih kepada semua donasi. Terima kasih Kamu Hebat yang sudah menyalurkan bantuannya di tahap kedua Kamu Hebat ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman tim yang membantu di dalam proses penyaluran bantuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat.
Pak, sejauh ini sejauh mana bantuan pemerintah masuk di desa ini? Kalau sampai sekarang Pak, kalau sentuhan langsung dari pemerintah ya belum ada juga yang begini Pak. Seandainya dibilang bukan dari tangan Kamu Hebat ini, ya tidak ada yang kita dapat di sini Pak. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Yayasan Kamu Hebat ini karena sudah menyentuh langsung di masyarakat sini di Desa Beteng Utara Pak. Mudah-mudahan ada lagi tahap ketiga. Alhamdulillah. Ya. Karena ini kami sudah mendapat bantuan sudah 2 kalinya. Ya, Pertama sembako, kedua tenda. Ini lagi kami mengharap mudah-mudahan ada lagi Sarung. sedekahnya lagi seperti sarung, selimut, pakaian bayi untuk anak-anak kami di sini. Karena betul-betul kami di sini 95% barang-barang kami tidak bisa kami ambil lagi. Jadi kami butuh sekali bantuan karena dari pemerintah belum ada yang menyentuh sama sekali untuk kami. Ya, terima kasih Kamu Hebat karena kami sudah mendistribusikan tenda kepada masyarakat di desa Beteng Utara. Insya Allah, ya Kamu Hebat diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Diberikan umur panjang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan semakin dilimpahkan rezekinya. Amin. Ya. Oke, sama-sama kita bilang Kamu Hebat. Kamu Hebat. Baik sahabat Kamu Hebat, saya sedang berada di kantor kepala desa Banyuirang. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya berikan pesan kepada ibu-ibu warga yang ada di sini, semua tetap tabah ya. Kita punya Tuhan yang hebat dan saya percaya kita semua akan melewati masa-masa sulit yang seperti ini. Ibu kepala desa mungkin mau sampaikan sesuatu kepada Kamu Hebat, silakan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Kamu Hebat atas kepeduliannya terhadap warga kami yang terkena dampak banjir. Apa yang diberikan dan disumbangkan oleh tim Kamu Hebat tentunya sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh warga yang terkena dampak banjir, Pak. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Mudah-mudahan warga kami kuat dan tabah ya menghadapi bencana ini. Semoga sedikit bantuan ini ya bermanfaat untuk semua warga yang hadir ya. Selamat melayani Bu Kadin. Terima kasih. Bagian di wilayah Martapura yang terdampak banjir, dan hari ini kami coba masuk di area, ternyata cukup sulit karena kedalaman airnya hampir sedada ya. Dan yang ada sama-sama kita hari ini mereka adalah korban banjir itu dan mengungsi sementara di tempat ini. Mewakili dari pengungsi kebanjiran yang ada, insya Allah akan membagikan amanah dari masing-masing bapak ke orang yang benar-benar perlu, yang belum dapat, sama yang benar-benar yang korban. Terima kasih banyak kepada Pak Gilbert atas bantuannya kepada kami di daerah Martapura sekitar ini. Bantuan sembako kepada masyarakat Desa Banuaraya yang terdampak bencana banjir dari Bapak Pendeta Gilbert Tumondong, program Kamu Hebat. Warga Desa Banuaraya yang terdampak banjir, mudah-mudahan terima kasih bantuannya. Kamu Hebat.
lagi banjir. Kami ada di lokasi di mana ada gereja dan sekolah, dan sekarang sementara air lagi naik kembali. Saya sedang berada di kapal KRI Semarang. Kapal ini adalah milik TNI Angkatan Laut yang digunakan untuk melakukan pertolongan fungsi kemanusiaan atau PMI. Dan ini adalah bagian dalam rangka acara doa dan tabur bunga buat keluarga yang ditinggalkan, khususnya untuk korban yang terjadi buat kasus SJ 182. Kami percaya bahwa orang-orang yang mati, yang percaya kepada Yesus, sejak dia mati, dia dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan dia. Sehingga itulah yang menghibur kami, yang menguatkan kami, karena kepastian yang Tuhan beri kepada almarhum. Tetapi kami yang ditinggalkan, kami sadar betul tidak mudah untuk keluar dari duka yang sedang kami alami. Ada yang masih mengharapkan untuk ditemukannya dari hasil DNA yang ada. Ada yang sudah tahu, tetapi ya Tuhan, akhirnya kami sadar betul manusia sangat terbatas untuk menghibur. Biarlah penghiburan dari Tuhan yang Engkau nyatakan atas setiap keluarga yang ditinggalkan. Sehingga ya Bapa, di saat mereka berduka, di saat mereka menangis, biarlah Tuhan sendiri yang menghibur mereka, karena kami percaya Engkau adalah Roh yang akan menolong dan menghibur. Sebab itu ya Tuhan, sebentar seluruh rangkaian termasuk tabur bunga kami lakukan dengan rela, karena kami tahu dan percaya Tuhanlah yang memberikan kehidupan, Tuhan jugalah yang berhak untuk mengambilnya. Sehingga kami harus berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih kita boleh terus bekerja buat Tuhan. Kita boleh melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Karena untuk itu gereja ada, untuk menjadi berkat, menjadi terang, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. John, Thea, dan tim musik yang luar biasa. Haleluya, Tuhan itu baik. Kita boleh melayani kembali hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah akhir ibadah kita. Kita naikkan syukur dan doa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami masih mendapat kesempatan untuk menerima firman. Kami masih dapat kesempatan untuk memuji-muji Tuhan dan tinggal dalam hadirat-Mu. Dididik, diajar oleh Tuhan untuk kami hidup sebagai pemenang-pemenang dalam Kristus. Biarlah selanjutnya Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami mempraktekkan firman dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Aku dan sisi keluargaku, kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Bawalah damai dimanapun kau ada, nyatakanlah kasih Kristus, dan beritakanlah, kabarkan Injil dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Karena itulah perintah amanat agung kita, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Karena itu suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian,
terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, karunia-karunia, buah-buah roh, serta hikmat dan urapan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya menyertai hidup kita masing-masing. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendak-Nya. Kiranya, amin. Dan kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati saudara, menuntun saudara, menguatkan saudara, sehingga saudara jadi saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, bersama dengan pemuji yang luar biasa, pasangan suami istri yang sangat keren, batiknya luar biasa dan pujiannya juga luar biasa, bersama tim musik yang luar biasa hari ini melayani kita sekalian. Dan dengan bangga kami ucapkan selamat hari Minggu. Doa kami saudara tetap kuat, tetap melihat kedahsyatan kebaikan Tuhan dalam apapun yang terjadi. Dan sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Haleluya.